Punya waktu luang, enaknya memang jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah Anda datangi. Kali ini The Belusukan bersama teman-teman Jakarta Food Adventure akan mengunjungi Kampung Tugu, Jakarta Utara. Saya sendiri belum pernah ke Kampung Tugu yang dikenal sebagai kawasan perkampungan Kristen Protestan tertua di Indonesia bagian barat ini. Ya, pemirsa The Belusukan kali ini akan kembali bergabung bersama teman-teman Jakarta Food Adventure dan mereka sekarang lagi ingin mengeksplor area Kampung Tugu. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Kita langsung samperin. Dari informasi yang saya dapat, Kampung Tugu ini berawal dari kaum Mardikers yang dibawa sebagai tawanan perang oleh Belanda. Kala itu, Belanda memenangkan peperangan di kawasan Malaka dan India Selatan yang saat itu dikuasai Portugis. Lalu Belanda menerima kaum Portugis ini di Batavia dan melepaskan mereka dari perbudakan dengan syarat harus menganut agama Protestan. People of Merdeka. Merdeka is like free. We call it in bahasa Merdeka. So Merdeka probably derives from the Merdeiker. Sebelum cerita lebih lanjut soal Kampung Tugu, kita gabung dulu sama peserta tur yang lain. Karena yang akan ikut mengeksplor Kampung Tugu cukup banyak, kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, pemandu tur memberikan penjelasan mengenai Kampung Tugu. Lokasi pertama yang akan kami kunjungi adalah Komplek Pemakaman Kampung Tugu. Lalu kami menuju ke gereja, dan di sini kami disambut oleh salah satu perwakilan Kampung Tugu yang juga sangat aktif di gereja. Namanya Pak Abraham. Dari Pak Abraham, saya tahu selain harus memeluk agama Kristen Protestan, kaum Mardikers juga diwajibkan merubah nama mereka menjadi nama-nama berbau Belanda dan Kristen Protestan. Saat itu, kaum Mardikers menerima syarat ini dengan baik. Gereja Tugu adalah salah satu gereja tertua di Indonesia. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa gereja ini dibangun sekitar tahun 1676 hingga 1678 bersamaan dengan dibukanya sebuah sekolah rakyat pertama di Indonesia oleh Melchior Leidecker. Pada tahun 1740, Gereja Tugu sempat hancur bersamaan dengan terjadinya peristiwa pemberontakan Tionghoa dan pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada masa Gubernur Jenderal Adrian Falkenil yang berkuasa di Batavia pada tahun 1737 sampai 1741. Kemudian pada tahun 1744, atas bantuan seorang tuan tanah Justinus Fink, gereja ini dibangun kembali dan baru selesai pada 29 Juli 1747 yang kemudian diresmikan pada tanggal 27 Juli 1748 oleh pendeta J.M. Moore. Ya, pemirsa, kita baru saja selesai mengunjungi gereja Tugu yang kemudian tadi sudah dijelaskan terkait dengan sejarah dan juga awal mula kapan gereja ini dibangun. Ini menjadi sebuah pengetahuan yang luar biasa untuk kita warga negara Indonesia, karena sejauh ini belum tahu ternyata ada sejarah yang begitu menarik di area Kampung Tugu ini. Dari gereja, kita akan menuju pemukiman warga Kampung Tugu. Itvi ya, dari Jakarta Food Adventure. Tadi kita udah jalan-jalan ke komplek pemakaman, kemudian ke gereja. Ya. Saat ini kita mau kemana, Itvi? Kita mau ngeliat ya seperti apa perkampungan Tugu, di mana masyarakat yang masih ada keturunan dari Portugis itu mereka tinggal, mereka hidup, mereka bermasyarakat. Inilah tempat yang akan kita kunjungi sekarang. Oke. Kampung Tugu. Ya, di dalamnya nanti akan ada kebudayaan khas Portugis gitu ya? Iya, lebih ngelihat seperti apa sih kehidupan mereka keturunan Portugis yang sudah berada di sini selama berabad-abad. Saat ini kondisi seperti apa? Apakah masih sangat berbau Portugis atau justru karena sudah bercampur dengan kebudayaan lokal dan kehidupan lokal dan masyarakat?
dan hidupnya orang-orang Jakarta lah ibaratnya. Oke. Apakah sudah banyak berubah? Mari kita Ya, lihat. kita lihat aja langsung ya. Sepintas memang tidak ada perbedaan dengan pemukiman warga lainnya di Jakarta. Satu hal yang cukup menarik perhatian saya adalah tumpukan peti kemas yang ada di sekitar Kampung Tugu. Ya, bisa kalau dilihat dari area Kampung Tugu ini sendiri adalah sebuah area yang memang betul-betul bersejarah ya. Dan kalau kita perbandingkan dengan area-area bersejarah di luar negeri, pemerintahnya memiliki concern untuk melindungi kawasan tersebut supaya memang tetap enak untuk dikunjungi. Tapi yang terjadi di Kampung Tugu adalah ini sebuah area yang bersejarah, tapi kalau dilihat dari perhatian dari pemerintah yang mempertimbangkan ini sebagai sebuah area bersejarah, kayaknya belum terlalu kelihatan karena Kampung Tugu ini makin terhimpit dengan area-area seperti yang ada di samping kanan saya ini. Ini adalah area di mana ditempatkannya kontainer-kontainer. Jadi agak kontras ya dengan area bersejarah, kemudian di sebelahnya ada kontainer-kontainer ataupun peti kemas yang bertumpukan di sini. Broken mornings, broken nights, and broken days. Tetap di tempat Anda. Setelah jeda berikut, saya akan mencicipi penganan khas Kampung Tugu. Wake me